Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video Deep Food Vlog yang ke-14. Apa itu Deep Food Vlog? Jadi Deep Food ini adalah brand baru saya yang saya mulai dari nol. Lalu saya buat vlognya setiap minggu ya, jam 19.30 di hari Rabu. Ini sudah 14 minggu. Jadi ini ajang pembuktian buat saya, buat ke teman-teman juga. Ini si Gani Rozak ini omdo atau enggak atau gimana. Ya ini pembuktian aja, ternyata banyak banget apa yang saya omongin di YouTube ini ternyata susah dipraktikkan ke brand baru, pasti Anda mengalaminya. Lalu yang kedua, tujuannya di food vlog ini adalah kita berkembang bersama. Jadi daripada dicecelin materi aja, ini makanya di food vlog kita berkembang bersama. Ini brand yang betul-betul baru, kita berkembang bersama dan jangan harap ada hasil instan karena saya juga kesusahan yang saya tunjukin bukan hanya manis-manisnya aja, kadang kesusahan juga saya tunjukin di vlog ini karena betul-betul vlog bukan untuk ngajarin. Oke, kita mulai. Jadi minggu ini judulnya adalah kapan balik modal. Jadi kita langsung mulai aja. Sebelum kita nyambung ke judul, saya mau evaluasi dulu minggu lalu. Jadi satu atau dua video sebelumnya saya sudah ngasih tahu metode untuk evaluasi minggu lalu. Jadi minggu lalu ternyata pengunjungnya turun, jadi solusinya saya akan menaikkan iklan. Lalu conversion rate-nya turun, kemungkinan karena memang ada yang best seller itu stoknya habis. Jadi ada beberapa size yang stoknya memang habis, jadi saya harus nyetok. Lalu minggu depan saya akan naikkan harga koko di food ini memang kurang laku ya, jadi saya naikin aja lah, jual santai. Sebenarnya sudah dinaikin per hari kemarin. Lalu 2 hari kemarin, hari Senin, Minggu atau Senin gitu nggak ada orderan. Ya sedih, ya mau gimana lagi. Nah ini kenapa bisa keluar kayak gini, saya tunjukkan datanya. Nah ini teman-teman wajib punya yang kayak gini karena penting. Jadi di minggu tanggal 15, akhir tanggalnya tanggal 15 itu saya omsetnya 1,5 juta. Lalu tanggal 22 kemarin, seminggu kemudian coba 800 ribu, artinya turun. Omset turun, oh ternyata pengunjungnya nggak turun-turun amat. Turun sih, cuman ya nggak turun-turun amat. Karena ini saya warnain putih atau nggak merah, kalau merah artinya turun. Nah yang jadi soal itu conversion rate-nya nih dari 1,63 turun jadi 1,15, berarti turun 0,5%. Dan conversion rate selisih 0,5% tuh kerasa banget. Bayangin aja sekarang 0,5% itu sebenarnya kalau misalkan ada 1.000 pengunjung, 0,5%-nya itu berarti sekitar 5 orang, 5 pesanan, jadi kerasa banget. Jadi walaupun turunnya cuma 0,5% tapi kerasa banget. Lalu padahal Shopee Ads kliknya naik, cuman yang produk serupanya turun. Jadi kalau ditotalin sebenarnya turun. Ini sekitar 582, ini 581. Oh sama aja sebenarnya rata nggak turun. Penjualan di Shopee Ads juga turun. Ini kan penjualan Shopee Ads ya turun. Lalu biaya Shopee Ads-nya sama. Jadi penjualannya turun tapi biayanya sama. Untuk produk serupa, kliknya turun, penjualannya turun drastis, biaya iklannya turun sedikit. Makanya saya kasih evaluasi, satu pengunjung turun, mungkin karena iklan menurun. Oh ternyata iklan nggak menurun juga, berarti pengunjung memang turun aja gitu. Berarti saya harus mencari cara supaya pengunjung naik, yaitu salah satunya dengan iklan. Banyak caranya, salah satunya dengan iklan ya. Sekali lagi, iklan tuh bukan solusi. Iklan tuh bukan satu-satunya solusi. Iklan adalah solusi, tapi bukan satu-satunya solusi. Lalu conversion rate-nya turun kemungkinan besar karena best seller saya yang celana itu ada size yang habis. Jadi next action-nya tadi saya sudah sampaikan, saya akan naikkan harga koko karena jual santai aja. Nyambungnya sama nanti ke balik modal ya. Lalu iklanin semua produk, saya akan iklanin dengan CPC minimal. Itu sudah saya lakukan. Jadi ada produk-produk saya iklanin banyak. Saya iklanin ini pakai CPC minimal aja, apalagi koko ini kan saya nggak laku ya koko di toko saya. Ya udah saya iklanin minimal aja 200 perak per klik, semuanya 200 perak per klik, tapi semua keyword, jadi keywordnya tuh sampai ada 17 halaman, ini 200 per klik. Jadi klik santai aja, kalau ada yang ngeklik bagus alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau terjual bagus ya nggak apa-apa. Kuncinya kalau mau jual santai kayak gini adalah masalah inventornya teman-teman. Teman-teman penuh nggak gudangnya? Kalau saya sih untuk produk di food ini gudangnya masih lega, jadi masih luas gitu, jadi nggak masalah nambah ada barang nganggur. Terus teman-teman butuh cash banget nggak? Kalau butuh cash ya harus segera obral. Kalau saya lagi nggak butuh cash, jadi bukannya sombong ya, tapi memang lagi nggak ngebet banget butuh cash gitu. Jadi ya udahlah jual santai aja, apalagi menghadapi momen lebaran 2 bulan lagi, nanti akan saya lanjutkan.
Jadi itu evaluasi minggu lalu. Eh, Takeaway-nya atau poin pentingnya teman-teman harus punya yang kayak gini. Jadi dianalisis poin by poin dari penjualan, pengunjung, conversion rate harus punya. Kalau turun kenapa, kalau naik kenapa. Paling penting itu kalau naik kenapa. Karena kalau kita penjualan naik kita malah diem-diem aja. Tahu-tahu penjualan turun baru pusing. Harusnya kalau naik ketika penjualan naik kita tahu itu alasannya kenapa, lalu kita ulangi kesuksesan itu. Oke, lanjut. Jadi balik ke judul, kapan akan balik modal? Jadi kondisinya saat ini cash flow-nya itu si Deepwood ini minus 21 juta ya. Saya sudah mulai 14 minggu, sebenarnya lebih dari itu, cuman bikin vlognya 14 minggu. Ini cash flow-nya itu minus 21 juta. Ini di sini mudah-mudahan kelihatan. Jadi minus 21 juta. Nah, minus 21.600.000. Lalu grafiknya bisa kelihatan di sini, ini kumulatif cash flow-nya ya. Jadi harapannya ini dari 0 ke bawah terus nyetok dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada penurunan drastis gini adalah nyetok kain. Lalu harapan saya di tanggal 5 Lebaran tuh tanggal 1 atau 2 Mei ya. 2 Mei. Uang cair ya seminggu kemudian. Harapan saya tuh di tanggal 7 ini udah balik modal. Ini naik ke situ udah balik modal. Gimana caranya? Sejujurnya saya juga masih belum apa ya. Belum terlalu pasti solusinya. Cuman kondisinya gini, saya minus 21 juta. Sudah 14 minggu saya untuk mulai Deepwood ini sudah minus 21 juta. Oh iya, ini belum dihitung karyawan ya karena karyawannya masih nebeng sama baju Yuli. Lalu kondisinya lagi best seller saya dijual dengan modal HPP. Jadi yang celana itu HPP-nya 63.500, saya jual juga 63.500, artinya nggak ada untungnya. Lalu iklannya pun ROAS-nya masih 1, yang artinya ini jelas rugi lah karena nggak mungkin ROAS 1 itu artinya keluar uang sekian, omsetnya juga sekian. Nih bisa dilihat. Nah ini ROAS saya di iklan 1 minggu terakhir itu di Shopee, keluar biayanya 230.000, penjualannya 232.000, rugi 7.000. Ini belum kehitung HPP, belum kehitung plastik dan lain sebagainya. Artinya ya boncos banget. Kondisinya gini, rugi. Lalu stok saat ini, kalaupun saya jual harga HPP semuanya, stoknya tuh cuma 12 juta. Dia nggak akan nutup ke 21 juta. Itu pun kalau dijual HPP laku. Ternyata faktanya kan ada yang saya jual HPP nggak laku. Si Koko saya jual HPP nggak laku, saya naikin, malah ada yang beli, alhamdulillah. Tapi kalau dengan harga jual normal, itu stok saat ini tuh harganya sekitar 15 juta. Ini normal ya. Harga jual normal. Masih di bawah 21 juta. Jadi dengan kondisi saat ini nyaris impossible saya untuk balik modal. Teman-teman harus ngitung ini karena kemampuan teman-teman berapa. Jangan hanya mikir, yang penting penjualan naik, balik modal nggak? Nah harus dihitung kapan balik modalnya. Dan stok saat ini apakah memungkinkan untuk balik modal atau tidak. Nah ternyata saya tidak. Saat ini ya, untuk saat ini. Berarti apa yang harus saya lakukan? Harus saya lakukan adalah menunggu momen lebaran. Jadi lebih ke pasrah, bukan pasrah ya, lebih pada berharap ke eksternal, padahal harusnya nggak gitu. Tapi memang fakta ketika lebaran itu harbolnasnya di Indonesia tuh di lebaran. Jadi memang semua orang belanja ketika lebaran. Apakah indah pada waktunya? Mudah-mudahan iya, karena di brand saya yang baju Yuli itu ketika peak day 11-11, 10-10, 12-12 itu biasanya conversion rate dikali 3. Kalau lebaran dikali 5. Dan setiap hari dan luar biasa lah. Jadi kalau biasanya tuh mulai naik itu adalah di seminggu sebelum puasa, terus naik sampai seminggu sebelum lebaran, itu naik. Saya sangat berharap ke lebaran ini akankah indah pada waktunya. Karena kalau sepengalaman saya di baju Yuli, di brand saya yang lain itu, ROAS-nya tentu akan naik karena permintaan organiknya juga tinggi, permintaannya tinggi, demand-nya tinggi. Jadi dengan ngiklan Rp100 harapannya dapat uang 10.000 100 kali gitu, amin. Lalu harapannya lagi non best seller kejual. Nah, yang tadi saya nyambung, Koko saya jual mahal aja, jual santai. Harapannya nanti di lebaran ada yang beli, itu profitnya gede. Nah, harapan saya kayak gitu. Lalu perputaran stok lebih cepat ya, iya jelas. Karena apa? Karena memang di lebaran itu permintaannya tinggi. Jadi saya sangat menunggu momen lebaran ini. Akankah indah pada waktunya? Jangan sampai saya salah momentum, salah perencanaan. Pastikan stok harus ada, pastikan pricingnya tepat gitu. Jangan ngobrol barang yang sedikit ketika demandnya tinggi, tapi barang yang sedikit itu jual mahal aja karena demandnya tinggi.
Oke, itu aja vlog yang ke-14 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga lagi mencari solusi supaya bisa balik modal di lebaran ini. Mudah-mudahan tercapai. Kalau tidak ya saya tidak akan menyerah insya Allah dan akan saya buat terus vlog Diput ini sampai vlog 100 kayak 200, 300 insya Allah saya akan buat terus. Jadi teman-teman kita bisa berkembang bersama. Sekian, kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.